ya. Oke, koefisien determinasi. Jadi kalau ada yang nanya, buat apa sih koefisien determinasi itu? Jadi koefisien determinasi itu menjelaskan bahwa seberapa besar sih kontribusi si X itu terhadap Y. Jadi kalau dalam kasus ini itu kan ketemu koefisien determinasinya adalah 0,743. Berarti X itu bisa menjelaskan sebesar 74,3% terhadap Y gitu. Jadi Y itu dipengaruhi, ya X-nya itu memiliki kontribusi sebesar 74,3% gitu. Nah, kalau dari sekian banyak itu sisanya yang 25 sekian persen itu dijelaskan oleh variabel yang tidak kita bahas di sini. Jadi kalau tadi kita ngomongin promosi ya, itu jadinya 74% itu dipengaruhi oleh promosi penjualannya tadi itu kayak gitu. Nah, yang sekiannya itu ya dipengaruhi hal yang lain. Oke, lanjut ya. Kesalahan baku estimasi. Nah, buat apa sih kesalahan baku estimasi? Itu digunakan untuk mengukur tingkat kesalahannya dari model regresi yang dibentuk. Nah, rumusnya ini tinggal substitusi aja jadi ketemu ini. Terus lanjut. Standar error koefisien regresi gunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Ya sama, pokoknya di sini tuh kita pakai rumus substitusi gitu. Lanjut. Kemudian uji F. Uji F itu digunakan untuk model ini tepat nggak sih? Apakah nilai prediksinya itu mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Nah, jika H0 diterima, itu jika F hitung kurang dari F tabel. Jika HA-nya itu akan diterima kalau F hitung itu lebih besar dari F tabel. Maka di sini kalian harus cari dulu F hitungnya dengan rumus yang sudah ada. Jadi kita pakai R square ini. Ya, oke. K di sini itu adalah banyaknya variabel. Kayak gitu. Nah, kalau N-nya ini kan banyak variabel tadi ada 2 ya. N-nya ini adalah banyaknya data 8 tadi ya dikurangi K. Nah, ketemu F hitungnya itu 17,367. Jadi setelah Anda cari F hitungnya, maka Anda harus bandingkan lagi F hitung itu dengan F tabel. Untuk F tabelnya Anda bisa cari di buku yang Anda punya itu di halaman 306. Oke. Nah, di sini kan tadi untuk menentukan F-nya itu yang mana sih, Bu? Gitu. Di buku itu sudah jelas sebenarnya untuk menentukan DF-nya itu apa. Di halaman 45 itu ada DF itu alfa, alfanya itu adalah tingkat errornya. Biasanya sih orang pakai 5% ya. Kalau errornya 5%, maka tingkat kepercayaannya itu 95%. Nah, kita pakai 5%, kemudian K-1, K itu kan banyaknya variabel, 2-1 dan N-K. N-K itu N-nya itu banyaknya data, K-nya itu banyak variabel. Jadinya kalian cari di halaman 306. Halaman 306 itu DF-nya 0,05. Oke, cari DF yang pertamanya itu 1 dan DF yang keduanya 6 karena 8 dikurangi 2. Ya, ketemu 5,987. Kalau di sini 5,99 kayak gitu. Nah, karena F hitungnya itu lebih tinggi dari F tabel, maka persamaan regresi itu dinyatakan baik karena dia HA-nya diterima gitu. Nah, lanjut ya. Kemudian ada uji T. Uji T itu untuk mengetahui pengaruh variabel bebasnya itu tergantung terhadap variabel tergantung. Gimana sih? Gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Kayak gitu. Variabel terikat. Jadi H0-nya itu diterima kalau T hitung kurang dari sama dengan T tabel. H-nya dibalik ya. Kalian cari dulu T hitungnya. T hitungnya ketemu ini. 4,167. Oke. Kan tadi ketemu T hitungnya itu 4,167. Kita bandingkan dengan T tabel lah. Untuk mencari T tabel itu syaratnya kayak gimana?
Jadi T-tabel yang kita cari adalah dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasannya atau DF-nya itu cari yang N min K. Jadi 8 dikurangi 2 itu 6 ya. Jadi ambil yang one tail itu ada di halaman 304 tabelnya. Jadi lihat tuh 0,05 ya, 0,05 yang di one tailed ya. Terus 1 2 3 4 5 itu pilih yang 6. Ketemu 1,943. Nah, kesimpulannya adalah ketika T hitung itu lebih besar dari T tabel maka HA diterima gitu. Jadi ada pengaruhnya signifikan kayak gitu. Jadi menyimpulkannya itu adalah X, Y itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan kayak gitu. Kenapa positif? Karena nilai B-nya, koefisien regresinya juga positif. Gitu. Oke, kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Implikasinya adalah sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Jadi karena tadi biaya periklanan itu memiliki pengaruh yang positif terhadap volume penjualan, maka ya apa biar volume penjualannya tetap naik, maka biaya periklanannya yang kita tambah kayak gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Ini ada tugasnya, coba cari persamaan regresi dari data berikut. Oke, informasi kalau untuk belajar terkait SPSS itu semuanya sudah lengkap ada di buku, jadi tutorialnya sudah banyak di buku. Nah, kalau kita kerjakan pakai SPSS itu nggak sampai 5 menit kalian pasti sudah bisa. Saya yakin kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan terkait SPSS atau terkait ini juga boleh. Jadi di sini saya jelaskan secara manualnya. Nanti kalian harus coba sendiri menggunakan SPSS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.